Salve, salve juga. Ya, tadi ada nge-lag dikit, ada gangguan teknis dikit. Okay, we are back. Ya, tadi ada gangguan dikit. Kita doa sebentar ya. Tadi semuanya sudah doa. Tidak apa-apa, kita doa lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami. Bantulah kami untuk dilancarkan segala sesuatunya. Kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon kekuatan-Mu untuk boleh mewartakan demonologi pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Nah, sepertinya sudah lebih baik ya, nggak nge-lag lagi. Tangan Mimin udah muncul di situ ya, baik. Min, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Nah, malam ini kita membahas tentang our powerful intercessors. Nah, artinya adalah perantara kita yang kuat. Nah, in our little chapel, di kapel kecil kami punya beberapa lusin peninggalan orang-orang kudus. Relics, peninggalan. Nah, tetapi kita bisa terjemahkan sebagai relikwi di sini ya. Ada yang tahu apa itu relikwi? Ya, relics itu terjemahan bahasa Indonesianya ya peninggalan atau relikwi, begitu ya. Oke, kita teruskan. Pasti kalian sudah tahu. Ini tergantung pada situasinya. Kami biasanya akan mengeluarkan beberapa untuk digunakan selama sesi eksorsis. Nah, suatu hari saya bawa sebuah TK. TK itu seperti apa ya? Itu seperti sebuah wadah kecil. Mungkin kalian pernah lihat TK seperti apa? Coba, Bin, ada gambarnya nggak ya TK ya? Bentar ya. TK. Sebuah wadah kecil untuk menyimpan. Coba kita googling ya apa itu TK ya. TK. Begitu sudah melihatnya mungkin kalian, oh itu tuh TK. Atau jangan-jangan ini simpan di sini ya. Bentar ya. Kita lihat ya sebentar ya. Jangan-jangan di sini TK-nya. Bukan SD, bukan SMP ya. TK. Oh, ini dia. Nah, ini TK. Tempat seperti ini. TK, begitu ya. Jadi wadah. Nah, di dalamnya ada relikwi-relikwi. Nah, mungkin pernah lihat. Ya. Puas-puasin dulu sebelum kita berlalu. Itu yang dimaksud dengan TK ya. Biasanya relikwi para santo dan santa disimpan di sini. Ya, potongan bajunya. Nanti ada beberapa tingkat relikwi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 adalah tubuh mereka sendiri atau organ. Nomor 2 yang biasa mereka kenakan, ya, yang mereka kenakan entah bajunya, apakah apa sih namanya itu alat doanya, apakah salibnya, rosarionya, itu nomor 2. Nomor 3 itu benda-benda suci yang disentuhkan kepada relikwi nomor 1. Nah, begitu. Oke, baik. Kita kembali. Ke. Oke, ini pembicaraan tentang relikwi ya. Nah, sesudah melihat apa itu TK, menjelaskan di sini ya. Suatu hari, kata Monsignor Stephen Rossetti ini, saya bawa sebuah TK, wadah kecil tadi ya, yang berdiameter 0,5 inci dengan peninggalan atau relikwi
Santo Petrus di dalamnya. Nah, jadi bisa santo dan santa siapa saja begitu ya. Nah, kebetulan yang dia bawa pada saat itu adalah relikui Santo Petrus. Kemudian saya meletakkan TK tersebut di pelipis si korban kerasukan. Tubuhnya lalu tampak tersentak jok. Ini udah doa pembuka Min sudah tadi. Bahkan tadi begitu habis doa tiba-tiba putus koneksi. Kita harus menunggu 3-5 menit untuk kemudian memulai ulang. Ya, malam ini pencobaannya justru muncul di awal. Yang lainnya doa sendiri ya, yang belum doa supaya dilindungi oleh kuasa Tuhan, karena kita tahu pewartaan seperti ini apalagi berkenaan dengan demonologi pasti ada makhluk yang gak senang ya. Oke, baik, doa sendiri yang baru datang. Nah, kemudian saya memerintahkan si setan di dalam tubuh orang yang kerasukan tersebut ya, untuk memberitahu kami orang suci siapa, begitu, yang ada di TK ini. Jadi kami sengaja menjaga identitas TK tetap tersembunyi. Jadi si korban kerasukan pun nggak tahu itu relikuinya siapa. Tiba-tiba dia berkata, Petrus katanya. Nah, ini ajaib ya. Setan bukanlah paranormal, tetapi mereka tahu beberapa hal yang tersembunyi bagi manusia. Jelas sekali, relikui ini menyebabkan iblis tertekan. Nah, ini dia. Jadi di sini mungkin kalian bingung, apa sih fungsi relikui ya? Biasanya di setiap katedral di seluruh dunia itu biasa ada relikui santo atau santa di dalam altarnya. Seperti katedral Jakarta, katedral mana lagi gitu. Biasanya ada relikui ya yang dibendamkan di situ. Bisa jadi potongan salib yang asli ya, atau pakaian atau bahkan organ. Nah, itu sedikit lebih menyeramkan yang organ. Ya. Maksudnya gimana? Yang tap-tap hati-hati. Oh ya, baik. Boleh tap-tap, boleh like, boleh komen, boleh share ya. Nah, supaya teman-teman semua diberkati dengan pewartaan ini. Baik, kemudian jadi ternyata si iblis tahu bahwa ini adalah relikui daripada Santo Petrus tanpa si korban dikasih tahu sebelumnya ya. Oke, another of our go-to saints is the young Italian mystic Saint Gemma Galgani. Nah, orang suci lain yang kami tuju adalah mistikus muda Itali Santa Gemma Galgani. Mungkin sudah pada tahu ceritanya. Santa Gemma ini yang mendapat karunia stigmata juga. Nah, kami sering meminta bantuan perantaraannya selama eksorsis. Beberapa kali si korban kerasukan mengatakan kepada saya bahwa mereka merasakan rahmat kesembuhan yang istimewa ketika kami memanggil Santa Gemma Galgani. Kami memiliki kisah serupa tentang Padre Pio dan beberapa Santo Santa dan beberapa Santo Santa yang kami panggil lah untuk dimintai bantuan, maksudnya begitu. Nah, jadi ini baik juga ketika mungkin kamu terlalu ketakutan untuk melakukan doa perintah atau bahkan permohonan kepada Tuhan ketika temanmu atau amit-amit keluargamu mengalami gejala kerasukan setan ya. Misalnya tiba-tiba itu terjadi, misalnya kalian sedang liburan ke hutan, liburan ke gunung atau ke villa yang angker dan tersembunyi di satu tempat, tiba-tiba ada. Apakah mungkin kerabatmu atau bahkan pembantumu mengalami kerasukan setan? Nah, mungkin kalau panik dan sebagainya, bingung atau enggak pede, bisa juga mohon perantaran para Santo Santa, Padre Pio, Santo Petrus, Santo Yosef, Bunda Maria, Santa Gemma Galgani, dan sebagainya. Ya, kita banyak sekali bantuan dari surga. Nah, ini dia dikatakan di sini. One of the great graces we receive in our ministry is a personal
experience of the truth of the Catholic faith. Nah, ini dia. Salah satu rahmat besar yang kami alami dalam pelayanan ini, pelayanan eksorsis maksudnya, adalah pengalaman pribadi akan kebenaran iman Katolik. Nah, ini yang luar biasa ya. Mimin sering kali share kepada kalian ya, atau sering bertanya bahkan, apakah di antara kalian ada yang pernah ikut doa pelepasan? Nah, mungkin beberapa sudah, atau beberapa yang lain belum ya. Kebanyakan sih kayaknya belum. Nah, ini apa yang bagi dunia sebuah kemalangan, ketika kita melihat kuasa Tuhan ternyata memenangkan setiap jiwa tersebut, kita pasti akan bertepuk tangan dan bersyukur. Menjadi kekuatan iman bagi kita bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh maha kuasa. Ya, begitu. Itu semakin memupuk iman kita lebih dalam lagi dan rindu untuk mengenali Dia lebih dalam lagi. Kalau kita tahu siapakah pencipta dunia ini, siapakah yang paling berkuasa di alam semesta ini, bukan Avengers, bukan Captain Marvel, bukan Hulk, bukan Superman, tapi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan mengabdi Dia, melayani Dia lebih dalam lagi. Dan hal-hal yang nampaknya sebuah kemalangan ya, kerasukan setan, apalah gitu ya, nah ternyata ini semakin menguatkan iman kita, karena kita melihat face to face dengan mata kepala kita sendiri betapa makhluk-makhluk itu takut sekali dengan barang-barang kudus, apalagi yang namanya Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan para santo-santa yang lain ya. Kebetulan kalian sedang mendengarkan saksi hidup itu sendiri yang biasa melakukan pelayanan doa pelepasan. Jadi apa yang Mimin ceritakan di sini adalah sharing juga pengalaman pribadi ya. Jadi baik juga kalau kalian percaya. Enggak percaya juga enggak apa-apa. Iya. Iya, di parokiku ada relikwi golongan 02 ya, punya Santa Clara Assisi ya. Relikwi di bawah altar katedral itu relikwi siapa ya? Wah, Mimin kurang tahu karena Mimin tidak di Katedral Jakarta. Mungkin boleh ditanyakan kepada pastor parokinya ya. Semangat Mimin, puji Tuhan. Jadi Mimin di sini mesti didoakan juga ya. Ini layarnya kabur nggak sih? Sebentar. Takut fokusnya bergeser. Mungkin fokusnya bergeser ya. Itu dia. Ya, ada betul lagi. Nah, sekarang udah pas ya. Baik. Doakan Mimin sama tim ya, apalagi nanti tanggal 23, 24, 25 mau masuk ke pedalaman lagi. Memberikan seminar lagi atau memberikan retreat lagi dan face to face lagi dengan kuasa kegelapan. Jadi dengar-dengar di sana banyak sekali umat kita yang terlibat dengan praktek okultis dan perdukunan, dan itu pasti tugas berat. Dan untungnya kita memiliki sakramen tobat ya. Jadi sebelum didoakan, sebelum pelayanan yang penggempuran ini, ketika setiap umat sudah dihadapkan kepada sakramen tobat dan menerima absolusi, jauh lebih mudah pekerjaannya. Luar biasa ya gereja Katolik. Tepuk tangan dong. Baik, sampai di mana di sini ya? Dalam sesi-sesi tersebut, kami mengalami sendiri secara langsung perjamuan kudus yang penuh kuasa. Nah, jadi para santo-santa tersebut bersama kita, membantu kita dalam hidup dan pelayanan kita, termasuk membantu kita mengusir setan. Nah, jadi ini gandeng lagi dengan pengajaran persekutuan para kudus yang kemarin di Katekismus Gereja Katolik. Ada yang hadir? Hari Senin malam kalau nggak salah ya. Kemarin tentang persekutuan para kudus. Ada 3 status gereja, ingat? Gereja yang sedang berjuang di dunia itu kita, terus gereja yang jaya di surga, dan gereja yang sedang menderita di api penyucian. Tubuh mistik Kristus tersebut adalah persekutuan para kudus yang saling bantu-membantu dan saling mendoakan. Begitu, jadi kita punya saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di surga, yang puji Tuhan mereka tetap memperhatikan kita, tetap mendoakan kita, ya, tidak meninggalkan kita bahagia sendiri di sana. Ya, begitu. Dan
rahmat-rahmat tersebut mereka kasihkan kepada kita, sehingga kita pun mendapatkan perlindungan dari doa-doa mereka. Indah sekali. Hadir puji Tuhan. Nah, akhirnya gandeng ya demonologi sama katekismus gereja Katolik. Apalagi itu dipraktekkan langsung pengalaman imannya. Jadi kalian tidak hanya mendengar sebuah teori belaka, tetapi benar-benar betapa powerfulnya nama itu. Betapa luar biasanya nama Yesus ya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Belum ya, kayaknya belum ya. Oh, ini belum. Let us echo the words of the Abbot Saint Bernard. Mari kita menggemakan kata-kata kepala biara Santo Bernard. Ini kata dia, ketika saya memikirkan mereka, maksudnya para santo-santo ini ya, saya merasakan diri saya terbakar oleh kerinduan yang luar biasa. Kami rindu untuk berbagi dalam kewarganegaraan surga, untuk tinggal bersama roh orang-orang yang diberkati. Nah, semoga kita juga semua ya rindu untuk menjadi bagian dari orang-orang kudus tersebut dan suatu hari bergabung dengan mereka. Amin ya. Jadi kita sama-sama berdoa supaya 18.000 orang yang hadir pada live malam hari ini menjadi para santo dan santa semua suatu hari nanti, dan kita semua bertemu di surga ya. Amin. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini lebih spesifik lagi tentang relikui. Okay, starting with the early church, the bodily remains of the martyrs and saints were venerated. Nah, dimulai dengan gereja awali, jenazah para martir dan orang suci itu dihormati. Jadi gereja mula-mula itu menghormati jenazah para martir dan orang suci. Itu merupakan tradisi apostolik. Jadi tradisi dengan T besar. Bukan tradisi dalam arti budaya, tari-tarian, tulisan, corak bangunan, bukan seperti itu. Tapi tradisi dengan T besar artinya warisan iman yang diajarkan para rasul hingga sampai kepada gereja pada saat ini. Jadi sudah menjadi tradisi iman, mereka menghormati jenazah para martir dan orang suci. Nah, altar didirikan di atas makam mereka, gitu ya. Dan misa diadakan di altar tersebut. Mungkin yang paling terkenal adalah Basilika Santo Petrus. Basilika yang sangat agung. Siapa yang pernah ke sana? Ya, semoga one day, suatu hari ya, kita semua boleh berkunjung ke sana. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini Mimin ajarin doa singkat. Misalnya kamu mau pergi kemana sih? Mau ke Roma ya? Atau mau ke Holy Land? Doa gini saja sama Tuhan. Tuhan, semoga suatu hari saya ke Tanah Suci. Atau Tuhan, semoga suatu hari saya ke Roma. Doa yang singkat seperti ini aja. Sudah, kamu lupakan. Dan sekiranya Tuhan memandang itu penting bagi jiwamu, ada saja jalannya. Itu lucunya ya. Itu ajaibnya Tuhan kita. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang sia-sia. Ya. Dan tidak ada doa yang tidak didengarkan. Seperti sebuah lagu ya. Yesus hanya sejauh doa. Mungkin ada yang berdoa, Tuhan aku minta uang 2 miliar. Enggak apa-apa, doa saja seperti itu. Ada saja jalannya, dan tentu biasanya untuk orang yang seperti ini. Ya. Dipersiapkan untuk mendapatkan uang 2 miliar itu. Mungkin kamu dihajar dengan penderitaan supaya kamu rendah hati. Atau digodok dengan aneka kesulitan sehingga kamu berusaha keras dan akhirnya benar-benar dapat uang 2 miliar. Kayak gitu loh. Pandai saja Tuhan bekerja dengan caranya. Ya, itu ajaib. Jadi hati-hati dengan yang kamu doakan ya. Sekiranya Tuhan itu pandang itu
berguna bagi jiwamu dan berguna bagi masyarakat banyak, pasti Tuhan kabulkan. Dan kamu harus siap apapun yang kemudian hadir di depanmu, entah pencobaan, entah penderitaan ya. Lagi butuh 80 miliar, Mina. Doa aja sama Tuhan. Sekiranya Tuhan pikir kamu yang butuh uang itu, siap-siap. Kamu akan dimurnikan dulu untuk menerimanya. Ya, begitulah ya. Oke, baik. Nah, di zaman modern, altar tetap memiliki batu altar, tempat relikwi dari orang suci disimpan ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, tubuh orang suci itu sendiri ya diyakini oleh Gereja Katolik sebagai yang suci. Apalagi tubuhnya ya. Kita bisa melihat di Alkitab. Sapu tangan Santo Paulus saja bisa menyembuhkan orang. Bayangan Santo Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Nih, dikatakan di sini, apalagi tubuhnya. Dan ini memang terbukti, bukan asal ngomong belaka ya. Itu sebabnya religi itu sesuatu yang sangat berharga karena ada urapan Roh Kudus di situ. Jadi Tuhan bekerja melalui mereka sampai mengurapi fisiknya. Jadi fisiknya juga disucikan. Begitu. Tubuh orang suci tersebut diyakini suci dan yang memilikinya diyakini sebagai berkah. Misalnya, Venesia, ini maksudnya negara Venesia, telah lama membanggakan diri karena memiliki relikwi Santo Markus yang mereka ambil dari Alexandria pada abad ke-9 oleh para pedagang saleh yang akhirnya diabadikan di Basilika Santo Markus di negara mereka. Jadi memiliki relikwi ini diyakini membawa rahmat dan perlindungan khusus bagi orang-orang dan kota melalui perantaraan seorang santo yang sangat kuat begitu. Ya. Okay. In modern times, relics of the saints, such as small pieces of bone, drops, or dried blood, or pieces of hair, are preserved in small sealed containers. Nah, ini dikatakan di sini di zaman modern, relikwi orang suci seperti potongan kecil tulang, tetesan darah, ya ini relikwi nomor 1 ya. Tetesan darah kering maksudnya, atau bahkan beberapa potong rambut itu diawetkan dalam wadah kecil yang tertutup rapat seperti TK tadi. Cara yang umum untuk mengawetkan sisa-sisa ini adalah dengan menempatkannya seperti yang dicetak dalam seperti yang telah kita sebut sebelumnya pakai TK begitu ya, dalam TK kecil. Nah, terkadang TK tersebut berdiameter sekitar 1,5 inci, meskipun ada beberapa juga yang lebih besar. Nah, kemudian ini dapat ditempatkan lagi di dalam sebuah relikwi yang lebih besar untuk diekspos, untuk ditampilkan lah begitu. Ya. Santo Markus itu kalau tidak salah juru tulis dari Rasul Petrus. Iya. Murid dan juru tulisnya, ya. Kalau Lukas kalau nggak salah itu ya. Muridnya Santo Paulus ya. Mimin lupa. Sorry. Nah, dikatakan di sini potongan-potongan kecil tubuh orang suci tersebut disebut relikwi kelas 1. Nah, jadi memang pada zaman dulu itu agak sadis ya. Ketika ada seseorang yang sudah diyakini seorang suci, ketika dia meninggal, gereja harus cepat-cepat jaga mereka punya badan. Itu bahaya. Kalau nggak, ada yang mulai ambil kelingkingnya, ada yang ambil mungkin jantungnya, atau kupingnya gitu.
Santa Teresa Avila diambil jantungnya. Nah, dan sampai sekarang masih disimpan di mana Min lupa. Dan itu masih awet. Itu kenapa diambil jantungnya? Nah, karena dalam sebuah bukunya, Mimin lupa apakah di Puri Batin atau buku yang lain, dia menulis bahwa dia mengalami yang namanya ekstase. Ekstase itu sebuah puncak daripada kontemplasi ya. Meditasi, di atas meditasi itu kontemplasi. Nah, kontemplasi itu keadaan terpesona memandang Allah. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia mengalami ekstase. Dia melihat ada seorang malaikat yang datang memegang tombak di tangan kanannya, kemudian menombak hatinya. Sejak saat itu, dia selalu merasakan seperti sebuah api yang membakar dalam tubuhnya, sebuah api kerinduan untuk terus-menerus bersemuka sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan catatan ini, kemudian ketika dia meninggal, saudara-saudara sebiaranya mencoba membuktikan ini benar nggak. Nah, ternyata begitu diambil benar, ada lubang di jantung atau hatinya, Win lupa. Begitu. Itu boleh di-googling sendiri kisahnya ya. Dan itu sebenarnya mengejutkan dunia sains, kenapa orang bisa hidup dengan jantung atau hati yang bolong seperti itu. Hal seperti ini ya. Untuk gereja Katolik modern sekarang, Min, apakah semua ada relikuinya? Itu maksudnya para santo-santanya ya? Itu pasti ada. Pasti ada. Ketika dia dinyatakan kudus, pasti sudah dipersiapkan hal seperti ini ya. Oke. Down through the centuries, many cures and miracles have been attributed to the faithful touching these relics and invoking the intercession of the saint. Jadi selama berabad-abad, banyak penyembuhan dan mujizat yang dikaitkan oleh umat beriman yang menyentuh relikwi tersebut dengan mohon perantaraan orang-orang kudus tersebut. Gitu. Jadi sambil menyentuh relikwi dan sambil berdoa. Peninggalan atau religi orang-orang kudus dianggap sakramental dan biasanya digunakan dalam pengusiran setan. Nah ini salah satu sakramental. Sama seperti air suci, sama seperti garam suci, dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh memiliki hal tersebut, bahagia sekali ya. Ya. Oke. Sampailah kita pada malam hari ini kepada tema Demons of Discord. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah bisa dikatakan setan perselisihan, pertengkaran, perdebatan, begitulah. Selama doa malam saya mengalami sebuah perasaan perselisihan yang kuat mengenai anggota tim kami yang lain. Itu sebenarnya nggak proporsional dengan peristiwa itu. Jadi maksudnya itu sebenarnya hal kecil aja. Dan nggak masuk akal. Tapi mengapa ya saya begitu kesal tentang ini, tentang itu. Dan itu terus berlanjut selama beberapa waktu. Then it occurred to me, lalu terpikir olehku, itu iblis perselisihan. Setan suka menyebabkan perpecahan dan memprovokasi ketidakharmonisan. Nah, jadi saya mengulangi doa pembebasan ini selama sekitar 15 menit. Dia berdoa begini. Causa discordiae vade. Causa discordiae vade. Jadi, setan perselisihan pergi. Setan perselisihan pergi. Tiba-tiba hal tersebut berhenti dan perasaan harmoni kembali. Ini menegaskan pemahaman saya tentang pengaruh setan. Nah ini ya, bahwa ketika kamu ketempelan, ketika kamu sedang dihinggapi oleh roh jahat, apakah dikirim orang, apakah kamu terlibat praktek okultisme, akan ada sesuatu dalam emosimu yang berada di bawah pengaruh kuasa mereka.
tergantung sifat daripada makhluk tersebut. Kalau makhluk tersebut adalah setan cabul, maka kamu pun akan cabul. Setan tersebut amarah, maka kamu pun akan marah-marah. Itu. Kalau lebih banyak yang nempel, semua sifat ada di kamu, semua sifat buruk mereka nempel. Ini dia. Dan mereka tentu diberi makan oleh dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Mungkin pernah nonton sharing daripada orang-orang yang pernah kerasukan setan, yang pernah ketempelan, atau yang pernah mengalami dijadikan tumbal oleh orang lain atau bahkan oleh keluarganya. Begitu tuh. Itu terjadi, ya. Min, apakah relik hanya ada di katedral? Mimin kurang tahu apakah hanya di katedral, ya. Tapi kalau nggak salah Mimin, ya, kalau nggak salah katedral tuh malah wajib harus ada relikwi. Nah, kalau gereja yang lain bisa ada, bisa enggak wajib gitu. Kalau katedral tuh harus wajib. Dan Mimin juga lupa yang harus, maksudnya nggak tahu. Nanti boleh ditanyakan lagi kepada pastor paroki, ya, apakah relikwinya itu kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 yang harus berada di katedral. Boleh tuh ditanyain, ya. Oke, baik. The next day, hari berikutnya, saya memeriksa lagi 2 anggota tim lainnya. Dan mereka juga ternyata mengalami perselisihan yang nggak wajar. Nggak dapat dijelaskan. Itu pada waktu yang sama. Jadi, setan terus menyerang tim kami dengan pelbagai cara. Terutama ketika kami terlibat sebuah case yang intens. Ya. Salah satu tanda pertama pengaruh iblis adalah perselisihan. Lalu kami melawannya dengan doa dan kemudian pertemuan tim. Ini adalah sebuah penangkal terbaik untuk perselisihan yang disebabkan oleh setan, yaitu doa dan komunikasi, prayer and communication. Gitu. Nah, kita patut bersyukur, ya. Ada sebuah kerendahan hati yang terus-menerus dipegang di dalam gereja Katolik, yaitu apa? Ketaatan kepada otoritas tertinggi, yang adalah Santo Petrus atau Paus. Sehingga kita nggak bisa dikecoh oleh setan perselisihan, sehingga kita menjadi terpecah-pecah. Nah, rahmat itu yang harus ada di dalam diri kita ketika kita mau melayani, yaitu ketaatan dan kerendahan hati. Orang hanya bisa taat kalau dia rendah hati. Ya, jadi kedua hal ini saling berkaitan. Ya, jadi memang harus dilihat lebih jauh lagi ke dalam, dan memang wajib doa dan komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bisa melihat, ya, ini membuka saja dalam arti begini. Misalnya ada beberapa kelompok doa atau beberapa jenis pelayanan. Misalnya pelayanan kerahiman ilahi, pelayanan Legio Maria, pelayanan karismatik, atau pelayanan apa lagi. Itu tidak jarang mereka saling menjelek-jelekan. Enggak jarang. Atau saling menganggap diri lebih penting daripada yang lain. Enggak jarang. Bukan hanya antar kelompok, bahkan mungkin juga di dalam kelompoknya masing-masing. Selalu ada rasa aroma persaingan, perselisihan dalam hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal. Dalam arti begini loh, itu kan sebenarnya sebuah kerja sosial, nggak ada gajinya. Bisa berantem gitu. Nah, hal seperti ini harus dilawan dengan ketaatan dan kerendahan hati, yang tentu bisa dikomunikasikan, ya, segala sesuatunya. Kita ingin tahu penyebabnya apa. Sehingga jangan heran, tanpa kerendahan hati, tanpa komunikasi, mudah sekali orang-orangnya mutung. Untungnya di dalam gereja Katolik. Kalau di gereja lain mungkin bikin gereja sendiri. Begitu. Ya. Salve juga. Min, kalau sudah begitu melawannya gimana, ya, Min? Melawan kedagingan aja susah. Benar, itu memang nggak mudah. Kerendahan hati, pegang ini.
dan ketaatan kepada otoritas. Pegang saja itu. Itu jalan yang paling aman. Ya, memang nggak mudah. Karena kita harus menghancurkan ego kita. Itu sangat-sangat tidak mudah. Tetapi kalau kita sendiri merasa godaan kita yang paling besar adalah kesombongan, keangkuhan, nah itu mesti mohon rahmat. Tuhan, saya ini sombong, saya ini angkuh, ampuni saya dan beri saya rahmat untuk menjadi lebih rendah hati. Berdoa saja seperti itu. Seringkali ada juga orang nggak mampu memaafkan dia, mungkin karena luka yang terlalu dalam, apakah dari orang tuanya, apakah dari temannya. Nah, biasanya luka yang sangat dalam itu yang dilakukan oleh orang yang paling dia cintai. Biasanya orang tersebut yang ketika bersalah terhadap dirinya itu lukanya sangat dalam. Apakah mamanya, apakah papanya, apakah saudara-saudaranya, begitu ya. Nah, itu butuh doa. Tuhan, saya nggak mampu mengampuni, beri saya rahmat untuk mampu mengampuni. Itu sebuah keinginan seperti ini saja didengarkan oleh Tuhan. Entah lewat cara apa, entah kapan, dia akan kabulkan. Kenapa? Karena dia lebih dulu rindu untuk memberikan rahmat itu kepada kamu, kepada kita, daripada keinginan kita sendiri. Karena dia sangat ingin semua anak-anaknya saling mencintai. Jadi rahmatnya sudah numpuk sebenarnya di atas kepala kita, tinggal kita buka sedikit hati kita, itu akan dicurahkan. Hal seperti ini doa-doa yang gak pernah gagal. Gimana doa yang gak pernah gagal itu, Min? Doa seperti ini, Tuhan, ajarkan aku untuk lebih mengenal Engkau. Ajarkan aku untuk lebih mencintaimu. Ajarkan aku untuk bisa mengampuni sesama. Itu doa-doa yang gak pernah gagal. Karena doa itu adalah doa yang benar-benar dari keinginan Tuhan sendiri. Itu doa yang benar-benar menjadi kehendak Tuhan sendiri. Ya, kalau doa Tuhan minta uang 20 miliar, nah mungkin bisa gagal. Iya, bisa juga berhasil. Ya. Salve. Gimana maksudnya? Gimana caranya, Min, supaya roh setan tidak menurut rezeki ya? Maksudnya gimana tuh? Oke, sampai di mana tadi? Ya, jadi godaannya besar sekali bagi tim-tim doa untuk saling terpecah, untuk saling menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain. Oke, kita dilatih untuk mengenali pengaruh setan dan kemudian menangkalnya. Jadi maksudnya di dalam pelayanan mereka tersebut ya, penting sekali yang namanya karunia discernment untuk membeda-bedakan roh. Itu penting sekali. Jadi itu sebenarnya karunia hikmat. Kita mohon hikmat dari Tuhan untuk bisa dengan mudah mengenali sebuah kebenaran, sebuah kesalahan, sebuah jalan yang lurus atau jalan yang mengarah kepada neraka. Jadi langsung bisa membedakan ini Roh Kudus atau yang lainnya roh kuda, Roh Kudus yang menyamar. Itu dia. Karunia discernment adalah sebenarnya karunia hikmat dan itu penting sekali. Dan itu bisa dilatih. Coba aja cari bukunya tentang karunia membeda-bedakan roh. Beberapa biara memiliki metodenya masing-masing ya. Ada juga yang dari Santo Ignatius Loyola, sementara dari Karmel punya sendiri. Gimana lah begitu pokoknya. Coba aja cari. Oke, baik. Ini dia. Jadi mereka dilatih untuk mengenali pengaruh setan dan kemudian menangkalnya. Saya yakin banyak, kata Monsignor Rossetti ini, banyak keluarga, komunitas, dan organisasi yang tunduk pada perselisihan setan yang sama kuatnya. Ini ya, sangat disayangkan ya. Perpecahan-perpecahan gereja itu juga sebenarnya ya. Itu sebenarnya tunduk kepada setan perselisihan. Ya. Tetapi mereka mungkin nggak menyadari dari mana asalnya dan mungkin menjadi korban perselisihan dan perselisihannya. Mimin ingat sebuah kata pepatah yang baik juga untuk kita renungkan semua. Bilangnya begini, jangan bikin janji ketika kamu bahagia, ya. Jangan memutuskan sesuatu ketika kamu kecewa. Jadi tunggu semuanya tenang. Sehingga yang kemudian mengambil alih dirimu adalah akal budi, bukannya emosi. Gitu ya. Apa tadi? Jangan bikin janji ketika kamu bahagia.
Jangan ambil keputusan ketika kamu kecewa atau marah. Biarkan semuanya tenang dulu. Nah, karena ketika kamu terlalu bahagia, kamu bisa dengan mudahnya bermanis mulut, ya. Karena dipengaruhi oleh adrenalin kebahagiaan sehingga enggak mikir. Kalau kamu marah atau kecewa, emosimu bisa mengendalikan semuanya. Bahkan mungkin kamu bisa mengutuk. Hal mana dalam keadaan sadar mungkin kamu sangat tidak menginginkan itu, ya. Salve juga. Gimana cara supaya roh jahat tidak menutup rezeki, Min? Oh, menutup maksudnya. Bagaimana caranya ya? Pertama, tentang rezeki, kita jangan berpikir rezeki kita ini seret karena roh jahat, nggak usah. Kita lakukan tugas kita seturut 10 perintah Allah atau 5 perintah gereja, ya. Juga bekerja dan berusaha. Itu dulu, itu ikuti jalan-jalan normal dulu. Kalaupun sekiranya ada roh jahat, akan rontok dengan sendirinya ketika kamu rajin doa. Itu pasti. Percaya apa kata Mimin saja. Jadi nggak usah pusing. Aduh, ini pasti aku nggak punya rezeki, pasti dari roh jahat, gitu. Nah, setelah itu kemudian dilihat apakah kamu atau keluargamu di rumah itu main okultis, sering pergi ke perdukunan, bahkan pesugihan, apakah simpan jimat di rumah, ya, hal seperti ini bisa memutus rezeki. Buang semua itu kalau ada, maka rezekimu akan mengalir kembali. Begitu, ya. Iya, Min, belakangan ini saya minta sama Bunda Mari dan beberapa orang kudus supaya bisa mengenal Kristus dengan lebih baik. Wah, itu doa yang mantap nih. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu, ya. Mantap. Oh, ada bukunya ya. Coba aja dicari. Discernment atau pembeda-bedaan roh menurut Santo Ignatius Loyola. Ini itu kalau Ignatian, ya. Kalau dari Karmel apa gitu namanya. Boleh bertanya kepada para suster-suster Karmel atau putri Karmel atau CSE yang di Lembah Karmel, ya. Kalau dijelaskan secara psikologi memang masuk akal sih, Min. Kalau kita lagi emosi, ada bagian otak yang ambil bagian. Namanya amigdala. Dia mengambil peran akal yang ada di otak depan. Itulah psikologinya amigdala hijacking. Wah, hijack. Membajak begitu, ya. Mantep. Makanya tidak disarankan juga dalam psikologi mengambil keputusan saat penuh dengan emosi. Karena cenderung akan disesali. Nah, ini mantap. Ada orang anak psikologi di sini. Nah, kita bisa teguhkan lagi dengan ilmu-ilmu psikologi, ya. Ya puji Tuhan, Monsignor Stephen G. Rossetti ini juga ternyata belakangan Mimin ketahui selain dia seorang uskup, seorang eksorsis, juga seorang psikolog. Nah, itu mantep, ya. Memang kita harus dengan cermat bisa membedakan ini masalah mental, ini masalah astral, begitu, ya. Dua-duanya harus dipadukan dengan baik. Min, cara bedakan sakit mental atau masalah astral bagaimana? Biasanya begini, kalau ada yang datang minta doa kepada tim, ya, kepada tim Komsah, pertama-tama yang kami anjurkan adalah masalahnya apa dulu. Kalau dia mengaku dia mengalami gangguan roh jahat, oke. Atau yang satu lagi mengaku dia sering sakit-sakitan dan itu secara tidak jelas. Biasanya pertama-tama kita suruh ke periksakan, cek ke dokter dulu secara medis. Nah, beberapa kali keluar masuk rumah sakit nggak sembuh-sembuh juga dan ternyata dokter nggak menemukan diagnosanya apa gitu. Bahkan ini yang terakhir Mimin cerita, seorang ibu, ya, 2 bulan lalu datang kepada kita, dokternya saya marah, kamu ini mengeluh kepada saya jantungmu sakit, sudah 3 kali kamu kesini, tapi tidak saya temukan apapun di jantungmu. Dokternya sampai marah, gitu. Memang nggak ada apa-apa, tapi dia sendiri yang merasakan sesuatu terjadi menyerang jantungnya itu. Nah, itu pertama ke medis, kemudian kita suruh ke psikolog, lihat apakah ada gangguan kejiwaan dan itu. Jadi jangan khawatir, ya, di sini kalau ada psikolog atau psikiater,
Mimin nggak begitu tahu bedanya. Pekerjaannya banyak sekali, bisa digandeng sama hal-hal seperti ini. Nah, kita kirim ke sana juga untuk dicek. Nah, kalau ternyata juga masih belum ada perubahan ketika mereka dalam bimbingan, nah biasanya baru kita suruh ke sakramen pengakuan dosa. Sesudah itu baru kita doakan. Tapi kalau seandainya masalah mereka ternyata benar masalah medis, ya udah langsung beres ya. Ketika ditangani secara medis atau ternyata masalah psikologis, udah langsung beres. Tapi kalau nggak beres-beres juga dan itu terjadi berulang kali, nah biasanya beres juga di sakramen pengakuan dosa kalau ternyata ada gangguan astral. Tetapi kalau ternyata setannya terlalu banyak dan ternyata dia sesudah pengakuan dosa kembali lagi jatuh ke praktek perdukunan, nah baru datang minta doa. Jadi memang syaratnya juga cukup panjang. Nah di situ baru kita bisa menduga-duga mungkin ada masalah astral. Ya begitu. Jadi memang kita mesti mengikuti disiplin ilmu manusia dulu, karena Tuhan kasih kita akal budi itu untuk dipakai secara maksimal ya, dengan segala macam ilmu. Jadi eksorsisme atau doa pelepasan atau deliverance adalah pilihan terakhir sebenarnya dalam diagnosa ini. Begitu. Untuk orang-orang tertentu yang dikaruniai, tentunya yang mereka yang udah jamnya tinggi dalam jam terbangnya tinggi dalam pelayanan ya, itu sekali lihat langsung tahu ini gangguan mental atau gangguan astral, sekali lihat langsung tahu. Nah itu kalau tanya Mimin kenapa bisa begitu, Mimin juga nggak tahu. Ya mungkin karena jam terbangnya tinggi ya. Kayak Mimin aja, Mimin bisa lihat loh. Dari matanya, dari gerak-geriknya, bahkan dari jenis senyumnya Mimin tahu. Ini tentu bukan sesuatu yang didapat begitu saja dari sekian banyak pengalaman. Ada lagi dari salah satu tim kita yang begitu ninjak rumah aja dia tahu. Mantap ya karunia Tuhan ya. Salve Om, salve juga. Nggak hanya ke psikolog atau psikiater Min, tapi juga disembuhkan oleh keadilan. Iya, contohnya saya sendiri kata Dinda. Iya, baik. Mendengar tutup usianya seorang musuh, hati ini lega. Iya, it's okay kalau lega ya, tapi tetap didoakan si musuh ya. Semoga dia diampuni segala dosanya dan terima di sisi Tuhan. Dengan demikian kamu lebih sembuh lagi. Begitu. Saya punya hidup sering ada gangguan roh jahat. Lawan ya, Franz. Apa rencana Tuhan saya nggak tahu. Mungkin kita belum tahu. Tidak apa-apa, kamu lawan terus. One day ketika kamu dilepaskan, kamu bisa share ke banyak orang. Ya, betapa kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tidak boleh putus berusaha, tidak boleh putus berdoa. Hidup saya sangat menderita, kata Franz. Nah, ini seandainya Franz kenal sama Romo yang bisa memberi konseling masalah ini, itu juga perlu dikomunikasikan ya, dibicarakan. Juga kalau ketemu orang yang ngerti masalah psikolog atau psikiater, boleh juga diajak bincang-bincang atau gimana. Jadi kita telaah dari tubuh, jiwa, dan roh supaya holistik. Sambil tentunya tidak putus berdoa. Thank you, sama-sama. Biasa pelayanan di mana, Min? Kita stay-nya sih di Kalimantan Barat, tetapi salah satu lagi, beberapa ada yang beberapa di pedalaman, ada juga yang bahkan di Amerika, ada juga yang di Sarawak, begitu ya. Ya, itu jadi kita masih bimbing mereka. Kadang mereka juga konsul dan sebagainya, kita masih bimbing. Biasanya kalau di kota-kota lain kita serahkan ke pastor paroki terdekat. Sambil terus-menerus kita pantau begitu. Ya puji Tuhan, tim kita di daerah tertentu itu, terutama di daerah Pinyaho, mungkin tahu. Itu dahsyat pelayanannya. Bikin senang sekali. Ya, siapa tahu teman-teman yang dari daerah yang disebut tadi hadir pada live malam hari ini. Tepuk tangan untuk mereka ya. Mereka sangat maju dalam pelayanan, puji Tuhan. Ya.
Buka kelas Min, aduh sebenarnya gimana ya kalau masalah buka kelas? Sebenarnya yang karena selama ini kita selalu berpikir ini lebih ke pelayanan keluarga. Kan awalnya kan begini, ada orang datang minta doa dan sebagainya, kita doakan. Itu masalah biasa saja, mungkin sakit atau kesulitan keluarga atau bahkan kesulitan ekonomi. Lama-lama ada yang mulai kerasukan datang minta doa juga. Ya mungkin lama-lama dari mulut ke mulut dan berkembang gitu kan. Mau tak mau mendoakan segala cuaca. Apakah masalah apapun lah masalah manusia ini. Nah akhirnya malah dikenal sebagai tim doa pelepasan begitu. Nggak tahu selama ini kita berpikir ya seperti inilah memberi kelasnya atau memberi kursusnya. Dulu kan hanya untuk orang-orang terdekat, teman-teman dan sebagainya yang mau ikut kita join pelayanan dan sebagainya. Sekarang Mimin bersama tim memutuskan untuk bikin online seperti ini supaya teman-teman juga bisa, setidaknya walaupun Mimin nggak bisa ketemu muka mengajar langsung ya, tapi mendengar sharing-sharing kita dan akhirnya bisa belajar sendiri entah bagaimana caranya. Begitu ya. Tapi Mimin rasa dengan melihat semua viti-viti Mimin, terutama bagian demonologi, doa pelepasan, testimoni dipelajari di situ, setidaknya kita bisa melindungi diri kita aja dulu ya. Karena kalau memang untuk mendoakan orang memang harus belajar, apalagi doa pelepasan ya, ikut seminarnya kayak di mana kayak begitu. Kalau nggak salah dulu sering itu diadakan, apakah di Jawa, apakah di mana ada seminar katanya demonologi atau seminar doa pelepasan. Ada Romo siapa kemarin ya yang di Semarang ya. Di Semarang kayaknya cukup sering loh diadakan itu. Jadi Keuskupan Agung Semarang atau KAS itu ternyata bahkan mengeluarkan buku. Sebentar, bukunya ini simpan nggak ya? Aduh, Mimin nggak simpan. Udah Mimin berikan kepada seorang Romo. Buku tentang doa pelepasan untuk awam. Itu keren juga. Atau boleh cari deh bukunya, doa pelepasan untuk awam. Atau Bu Andai mungkin Mimin bikin buku ya. Ada kepikiran sih bikin buku, doakan aja. Semoga memang perkenanan Tuhan ya. Iya. Terima kasih banyak Min, sama-sama. Min tinggal di mana? Tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Apakah setiap paroki ada romo yang melayani gangguan astral, Min? Kalau doa pelepasan mungkin beberapa agak nggak asing ya. Tapi kalau eksorsisme itu memang sangat langka. Sangat disayangkan. Kita hanya memiliki beberapa pastor-pastor yang sah ditunjuk secara official untuk pastor eksorsisme ya. Kalau doa pelepasan, mungkin banyak romo-romo yang sudah agak terbiasa dengan doa seperti ini. Contohnya bahkan Romo Bayu ya. Sepertinya sering juga mengadakan doa pelepasan itu. Romo Bayu yang terkenal di YouTube itu kan, karena dia juga paham tentang demonologi dan sebagainya, bahkan memberi seminar untuk itu. Pre-recorded aja Min, soalnya banyak berita simpang siur yang susah cari info yang benar. Oke, boleh ikutin Toel Mimin di Telegram, aplikasi Telegramnya install, kemudian Toel Mimin di Komsa KKSM online. Nah ini nanti Mimin masukin ke grup teman-teman semua, jadi kalau mau sharing apa, bertanya apa, langsung aja di situ. Nah begitu ya. Saya dari KAS memang betul sering ada acara-acara. Nah ini mantep, Keuskupan Agung Semarang, bahkan mereka bikin buku loh tentang doa pelepasan. Bukunya sudah Mimin kasih ke seorang pastor yang minta kemarin. Iya, menurut Mimin KS keren pelayanan mereka, harus dipertahankan. Ikut gabung Min. Nah itu Toel aja Mimin di Telegram ya, nanti Mimin masukin ke dalam grup. Jadi kalian ya kalaupun nggak pernah bertemu Mimin secara online, secara offline ya bisa tanya-tanya apa gitu. Seperti Dinda bahkan kemarin cerita tentang film drama Korea. Iya. Nanti setelah live-nya selesai Mimin masukin dalam grup. Oke, baik. Kita lanjut ya, sampai di mana tadi? Iya, sangat disayangkan umat akhirnya mencari ilmu beginian ke
agama lain, ke paranormal, akhirnya terjerumus. Bukannya makin baik, malah makin parah. Karena mereka kurang mendapatkan akses ke dunia demonologi ya. Sementara kita sendiri tahu sejak tahun 60-an itu para seminari ya, calon imam nggak lagi diajarin angelologi dan demonologi. Sayang sebenarnya. Jadi dulu setiap sehabis misa selalu didoakan doa kepada Santo Mikael. Sekarang diserahkan kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi sebenarnya ya ada sayangnya ya. Setan dianggap sesuatu yang dianggap sebagai lawan yang kurang sepadan sekarang. Padahal kita semua tahu kejahatan di dunia ini ya memang tidak selalu kesalahan setan, tetapi sedikit banyak ada kipas-kipas dari mereka. Mereka seorang provokator yang kuat. Sampai di mana tadi? Oke, di sini. There is also no doubt in my mind that the demons of discord are now running rife in this country. Juga nggak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa iblis perselisihan sekarang ini merajalela di negara ini, maksudnya di Amerika. Iya, iblis perselisihan merajalela di Amerika karena mereka negara liberal, menghormati pendapat pribadi. Nah, ini kalau tidak ada hikmat, kalau tidak bijak, mudah sekali untuk diperselisihkan. Penangkal yang sama berlaku, yaitu doa dan komunikasi terbuka. Jelas bahwa Tuhan melindungi tim pembebasan kami saat kami terus melakukan yang terbaik untuk melakukan kehendak-Nya. Jika keluarga, komunitas, dan bangsa rela menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Allah dan menanggapi perselisihan dengan doa dan komunikasi, mereka juga akan dilindungi. Nah, sebenarnya dalam doa dan komunikasi itu sebenarnya ada kerendahan hati. Hanya kerendahan hati yang bisa menghancurkan kerajaan setan. Nggak ada yang lain, teman-teman. Kalau Mimin mau kasih tahu ya, ini rahasianya. Kalau kita lihat, malaikat yang telah jatuh itu jatuh karena kesombongan. Tidak ada kerendahan hati. Adam dan Hawa jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Kita lihat makhluk-makhluk legend ini, semuanya jatuh karena tidak rendah hati. Itu senjata yang paling ampuh dalam mengatasi serangan iblis. Jadi boleh cari atau tunjukkan kepada Mimin santo atau santai yang gak rendah hati. Tidak bakalan ada kisanak. Justru karena dia sangat rendah hati maka selamat sampai tujuan. Ini memang sesuatu yang perlu diusahakan dan mohon rahmat. Karena dari kedagingan kita selalu mengarahkan kepada kesombongan dan keangkuhan. Jadi kalau tanya pada Mimin, senjata paling apa sih yang paling ampuh untuk mengatasi setan? Kerendahan hati, nggak ada yang lain. Dilatih aja. Itu kasus saya, Min. Kasus yang mana itu? Min, yang jahat namanya manusia jadi iblis ya. Nah, ini menarik dari komentar teman. Min, yang jahat itu manusia yang jadi iblis. Ya, ada benarnya juga dalam arti begini. Kamu tahu nggak kenapa setan atau iblis itu bentuknya jelek? Carut marut, nggak karuan, menyeramkan. Oke. Dalam dunia angelologi atau demonologi, ketika mereka memutus hubungan sama Tuhan, ya, jadi para malaikat-malaikat yang telah jatuh ini, pada saat itu juga terputus hubungan mereka dengan yang namanya sang keindahan, sang kebaikan, sang kecantikan, sang kebijakan, sang segala-galanya. Pada saat itu juga mereka langsung berubah menjadi yang sebaliknya. Yang jahat, yang jelek, dan sebagainya kita bisa sebut ya. Dan ini karena mereka berbentuk roh murni, mereka nggak bisa sembunyi. Bentuk mereka seperti isi hati mereka lah, nggak bisa sembunyi. Kalaupun seandainya mereka menyamar dan mereka terang, itu pun nggak akan lama.
Mereka memerlukan energi yang besar sekali untuk menyamar jadi si A dan B dan C, dan itu nggak akan bertahan lama. Mereka akan kemudian kembali ke bentuk aslinya. Oh, ternyata layar tidak boleh dibiarkan AFK ya. Kadang-kadang pulpen harus begini supaya nggak ditegur oleh pihak TikTok, dianggap AFK. Nah, sebaliknya manusia, kalau kamu baik, kalau kamu jahat, nggak ketahuan karena terlindung di dalam tubuhmu. Hatimu terlindung di dalam tubuhmu, nggak ketahuan karena kamu bukan roh yang murni. Jadi ada benarnya kalau dikatakan manusia lebih jahat dari iblis. Ya Min, penembakan udah menjadi makanan sehari-hari di Amerika Serikat Min, ya itu. Yang terbaru, perayaan kemenangan Kansas City di event olahraga, ada penembakan massal juga. Ya ini menjadikan sekali ya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang ditunggangi. Sesuatu yang ditunggangi. Ya. Lihat di VT Mimin yang memimpin, yang paling pertama yang sampai 4 juta viewernya itu. Dia bunuh saudarinya ya. Kemudian sepertinya dia nggak menyesal sama sekali. Dan kalau kita lihat tatapan matanya kosong. Anak itu kosong sekali. Nah, selidik punya selidik, ternyata dia juga penyembah berhala, ikut ritual khusus. Nah, ini sesuatu yang ditunggangi. Ada kuasa lain juga yang bekerja di dalam dirinya. Hal seperti ini main. Bisa jadi mungkin para penembak itu seperti itu. Kita mesti lihat secara psikologi juga, tapi juga secara astral. Ini menarik juga untuk diteliti lebih lanjut ya. Salve semua, malam Min, malam juga. Min, kalau kita minta kekudusan bisa banget. Itu doa yang dikehendaki Tuhan malah, ya. Fran, Tuhan berilah saya kekudusan. Gitu. Mungkin hal sesuatu yang nampaknya iseng, tapi itu doa yang benar-benar sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Pasti dikabulkan. Entah kapan dan bagaimana caranya. Tapi harus siap. Untuk apapun yang terjadi ke depannya. Karena yang namanya orang untuk menjadi suci harus melewati jalan-jalan penderitaan dan kerendahan hati. Boleh cari atau tunjukkan kepada Mimin santai atau santai nggak pernah menderita. Tidak ada kisah. Justru dari penderitaan, dari pencobaan, kita menjadi lebih seperti Kristus, ya, dibentuk dan diperkuat. Manusia yang jadi iblis benar-benar nyata Min, apalagi minta 100 terus hilang. Gini. Ya. Apa itu istilahnya, supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Ya itu heboh kemarin ketika Chris Martin ya, Coldplay datang ke Indonesia. Ternyata oleh panitianya mungkin diajarin kalimat ini. Wow, itu heboh satu gedung. Seru. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi syaratnya doa dan komunikasi. Nah tentu semuanya itu hanya bisa terjadi kalau kita masing-masing mau saling mendengarkan dan saling menghargai. Oke. Berikutnya, all hell broke loose. Nah, literally secara harfiah. Maksudnya apa? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini cukup cerita yang menarik dan cukup menyeramkan ya. Mungkin teman-teman kalau suka cerita horor, ini mesti dengar ini. Kami baru saja menerima telepon panik dari seorang pria di Indiana yang adalah seorang non-practicing Baptist. Jadi seorang Baptis yang, kalau terjemahan literal sih, seorang Baptis yang enggak terlatih. Tapi maksudnya, ya seorang sudah dibaptis tapi iman KTP begitulah, iman KTP gitu ya. Dan istrinya juga bukan seorang beriman. Nah mereka memiliki 2 orang anak. Mereka baru-baru ini mewarisi rumah mereka dari kerabatnya. Pria yang sebelumnya tinggal di rumah itu diketahui pernah mencabuli anak di bawah umur dan terlibat okultis. Nah, hal seperti ini mengundang investasi. Tahu ya investasi ya?
pakai huruf F, bukan pakai V, bukan investasi keuangan, tapi investasi pakai F itu artinya pendiaman. Mengundang roh jahat untuk tinggal di rumah itu, di rumah yang seperti ini, di mana ada kejahatan, di mana ada dosa, bahkan ditambah lagi dengan praktek-praktek perdukunan atau okultisme. Kita lihat apa yang terjadi. Keluarga itu sering melihat sosok-sosok bayangan yang gelap. Terus terjadi penurunan suhu yang drastis di tempat-tempat tertentu di rumah tersebut, terutama tempat terpencil ya, and isolated places. Itu seperti dari 70 derajat menjadi 30 derajat. Anjing mereka menggonggong secara tak terkendali. Dan anak-anak sering mendengar dalam tanda petik suara dari ruang bawah tanah memanggil mereka. They often heard strange noises and banging. Mereka sering mendengar suara-suara aneh dan banging, itu gedoran di pintu atau di tembok. Pada malam hari, suatu presence atau kehadiran seringkali berada di dada sang ayah dan menjepitnya. Ini mungkin maksudnya ketindihan ya, jadi mengalami ketindihan. Nah, ternyata bukan orang Indonesia juga yang mengalami ketindihan, orang Barat juga bisa ya. Nah, dia tidak bisa bergerak dan hampir nggak bisa bernapas. Ketika ini terjadi, dia memerintahkan dengan lantang, ya, dalam nama Yesus, turunkan aku. Dia katakan itu sebanyak 3 kali. Dalam nama Yesus, turunkan aku. Dalam nama Yesus, turunkan aku. Bukan turunkan sih, bebaskan aku maksudnya. Dalam nama Yesus, lepaskan aku, begitu. Dan itu terjadi. Padahal dikatakan di sini dia bukan orang yang beriman lebih lagi begitulah. Bahkan orang yang dikatakan tadi non-praktis, jarang praktekkan imannya atau Kristen KTP begitulah ya. Tapi ketika itu terjadi dia tidak lupa mengucapkan nama Yesus dan gangguan itu lenyap. Keluarga itu terus mendengar dentuman keras. Terus kadang ada sebuah suara yang berkata, "Hey, coba lihat di kanan dan kirimu, ada nggak?" Udah mulai kedengaran belum? Hey, atau suatu siulan. Mereka juga mengalami apa yang terdengar seperti seseorang melompat ke lantai atas, mengguncang benda-benda di dalam ruangan. Jadi ada seperti poltergeist ya. Benda-benda mulai bergerak. Anak perempuannya merasakan sesuatu menyentuh kakinya dan dia melihat sesosok bayangan. Terus laci dapur terbanting menutup. Jadi membuka terus menutup secara seperti dibanting begitu. Terus mereka juga sering mendengar suara seperti orang berjalan-jalan. Sang istri merasakan angin sepoi-sepoi saat mandi, seperti dihembusi ya. Dan rasanya ada sesuatu yang sedang mandi bersamanya. Semua ini pasti nggak asing bagi kalian ya, karena terdengar seperti film horor di kehidupan nyata. Oke, kita lihat komen-komen kalian apa. Min, apakah ada benda-benda rohani yang dipercaya bisa menangkal gangguan jahat seperti kalung sigil santo? Rosario yang sudah diberkati, salib yang sudah diberkati, terus medali Santo Benedictus yang sudah diberkati, semua benda-benda rohani yang sudah diberkati itu memiliki urapan Roh Kudus. Apalagi kalau kamu doakan, kamu sering berdoa, jadi akan connect di situ, ya. Tapi kalau benda itu diberkati, tapi kita juga nggak pernah pakai untuk doa, itu juga bisa diketawain oleh setan. Bendanya suci, tapi kamunya tidak, gitu. Jadi mesti diimbangi secara efektif. Ya. Air suci udah pasti ditakuti setan. Mimin pernah cerita nggak? Ada salah satu kerabat Mimin dari pedalaman,
Jadi dia diundang untuk sebuah acara adat begitu kan. Jadi di pedalaman itu memang profesi dia adalah dukun besar itu, dukun besar. Setiap ada acara apapun pasti semua orang di kampung itu memanggil dia. Jadi apalagi dia salah satu tetua yang masih hidup, begitu ya. Mimin gak usah sebut kampungnya. Nah, suatu hari dia diundang ke kota untuk tinggal di rumah temannya Mimin. Padahal kita semua tahu timnya kita kan pendoa ya. Nah, jadi dia hanya mau tinggal di belakang dan tidak boleh bersentuhan dengan air suci. Dia sendiri bilang. Terus memang dia Katolik, tapi dia nggak pernah bisa buat tanda salib, nggak sanggup. Tapi doa Bapa Kami Salam Maria dia bisa ngikut, tapi tanda salib nggak bisa. Ditanya kenapa? Pokoknya kalau kena air suci, setannya hilang, dia setannya pergi, katanya begitu. Jadi kalau ditanya mau didoakan nggak, dia nggak mau atau masih belum mau karena itu profesi ya. Kalau didoakan, kalau lepaskan, nanti kan dia nggak bisa jadi dukun lagi, nggak ada penghasilan lagi. Begitu. Jadi hidup itu sebuah pilihan ya. Tapi dia sendiri menyadari kuasa Tuhan lebih besar. Dia sendiri tahu, sehingga dia takut dengan air suci, takut dengan benda-benda suci, hal seperti ini. Nah, dalam hal ini bagaimana? Ya kita doakan dari jauh saja. Walaupun itu masih termasuk keluarga atau kerabat yang harus kita selamatkan ya. Kalau dia nggak mau dan belum mau, nggak bisa dipaksa. Doakan dari jauh supaya one day Tuhan Yesus boleh menjamah hatinya. Dan entah bagaimana caranya, dia bisa pada akhirnya melepaskan semua itu ya. Jangan gitu menjadi merinding. Oke. Sebelah kanan ada suara ngorok. Wah, ini siapa itu? Semoga istri sendiri atau suami sendiri ya. Bukan istri atau suami tetangga. Min, saya doa malam dulu, takut sama setan. Ya, silakan doa ya dalam nama Yesus. Kita semua dilindungi. Tuhan Yesus memberkati dirimu Kak, semoga semakin menjadi berkat dan makin diberkati. Amin. Tuhan berkati kita semua ya. Puji Tuhan. Dengan hal-hal seperti ini, kalian semua pasti makin menyadari betapa luar biasanya Tuhan kita ya. Itu maksud Mimin dalam memberi sharing demonologi ini. Mungkin sejak kecil, remaja, kita semua belajar iman karena diceritakan atau diwajibkan sehingga kita nggak mengerti betapa powerfulnya nama Yesus. Di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini baru kita mengerti. Dan itu semakin menumbuhkan iman kita. Jadi sebenarnya sebuah kemalangan yang bernama kerasukan setan, kesantet, dikerjain orang, pesugihan dan sebagainya, sebenarnya itu hendak menceritakan kepada kita betapa luar biasanya pemulihan yang dari Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain yang bisa seperti dia. Seringkali yang habis dari dukun mana atau habis dari doa di agama mana, minta doa kita juga pada akhirnya. Karena nggak beres-beres, nggak pernah bisa beres. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membereskan sampai tuntas kisah anak. Dan bukan hanya itu aja, selain dia menyembuhkan, dia ganti dengan sukacita. Dia pulihkan, bukan hanya dosa yang diampuni, bukan hanya jiwa yang dibersihkan, tapi kita juga disucikan dan diperbaiki hubungan kita dengan semua musuh-musuh kita, dengan semua lawan-lawan kita. Itu indahnya luar biasa. Dan berkatnya melimpah-limpah. Ya. Itu bedanya kalau kita ke Yesus atau kita ke dukun. Amin. Salve. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Amin. Min, aku boleh tanya? Silakan ya. Balik ke buku Min. Ada yang sudah mulai menggalau ini. Oke, baik. Nah, dikatakan di sini, nah ini nyebelin ini. Pastor pertama yang mereka hubungi tampaknya skeptis atau ya menganggap mereka halu lah gitu, menghaluni ya mungkin gitu ngomongnya. Dia bahkan si pastor itu bertanya kepada mereka, apakah mereka punya banyak tikus di rumah? Itu bikin mereka tambah kesal.
Dan mereka berkata kepada saya, hal-hal ini sangat nyata, sangat menakutkan, dan sangat jahat. Saya merasa sampai seseorang mengalami apa yang kami alami, mereka nggak akan mengerti apa yang sedang kita alami dan bagaimana semua ini mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi seluruh keluarga ketakutan dan tidur bersama di kamar yang sama pada malam hari. Nah, ini terornya bukan main ya. Bukan main terornya ya. Oke. Biasanya kalau sampai gangguannya se-ekstrim itu, doanya bisa lama itu, bisa berkali-kali. Oke. The family contacted us. Keluarga tersebut kemudian menghubungi kami, jadi menghubungi Monsignor Stephen G. Rossetti bersama tim ya. Setelah penyelidikan awal kami, investigasi, kami sadar bahwa ini memang keadaan darurat yang dapat menghancurkan keluarga dan bahkan kesehatan emosional mereka. Ya benar, ini parah, bisa bikin itu juga kacau di dalam keluarga, bisa saling menyalahkan dan sebagainya. Nah kemudian, so I immediately contacted, maka saya segera menghubungi pastor Katolik di paroki terdekat. Dia bilang dia akan, ini dia. Tapi pada waktu dihubungi, si pastor tersebut bilang dia sedang hendak akan pergi berlibur keesokan harinya. Mungkin cuti maksudnya ya. Saya menjelaskan situasinya kepada pastor tersebut. Kemudian dia akhirnya mau mau mengabaikan semua itu dan melakukan pengusiran di rumah itu malam itu juga. Tuhan memberkati dia. A few days later, beberapa hari kemudian, saya menghubungi ayah dari keluarga tersebut. Saya bertanya, bagaimana sekarang? Nah, itu setelah didoakan oleh pastor tersebut ya. Dia menjawab, saya akan mengatakan semuanya lebih baik karena sebelumnya semuanya benar-benar buruk, really bad. Suara berjalan di lantai dan suara benturan dan ketukan telah kembali, maksudnya masih ada. Tapi udah nggak seburuk kemarin. Setelah pastor tersebut kembali dari liburan, saya memintanya untuk kembali melakukan eksorsis di rumah itu untuk kedua kalinya, dan dia melakukannya. It has been over a year now, sudah lebih dari setahun sekarang, dan semua terus saja sunyi di dalam rumah tersebut. Dan investasi setan sudah hilang, jadi maksudnya udah beres. Nih, investasi tulisannya kayak gini ya. Ini maksudnya pendiaman. Jadi tipe intervensi roh jahat dalam hidup manusia yang berjenis infestation, pendiaman. Jadi setelah didoakan 2 kali, nah ini tumben ini bisa 2 kali ya, padahal godaannya cukup ekstrim, bisa beres. Malam ini enggak KGK ya Min? Enggak, malam ini demonologi. Hari ini hari apa ya? Jangan-jangan Min salah hari ya? Kamis ya, benar. Kamis berarti ya memang demonologi. KGK minggu malam ya. Ini gara-gara pemilu kemarin jadi kita malah tidak bisa menghitung hari ya. Bingung nih hari apa. Oke. Iya, sebenarnya malam Jumat demonologi dan minggu malam itu katekismus gereja Katolik atau KGK. Tapi kalau seandainya hari yang sudah ditentukan mimin berhalangan, digeser ke hari setelahnya. Jadi kalau ada yang ketemu Senin malam ya, itu pergeseran dari minggu malam. Bagaimana caranya melepaskan sesuatu yang membuat kita sakit, Min? Sudah berusaha tapi gagal terus. Maksudnya sakit bagaimana? Apakah sakit hati
sakit gigi. Iya. Oke, baik. Oke, nggak ada keraguan ya bahwa ternyata rumah itu invested, mengalami investasi. Pertama, ada alasan yang jelas untuk kehadiran setan, seperti yang telah disebut tadi ya, bahwa pemilik sebelumnya telah mencabuli anak di bawah umur di rumah itu dan mempraktekkan okultisme. Itu merupakan dua pintu iblis yang utama. Apa itu? Dosa dan penyembahan berhala. Ya, itu melanggar 2 dari 10 perintah Allah. Nah, itu pintu masuk iblis yang utama. Pemilik baru pada dasarnya adalah orang yang dikatakan sih waras. Orang yang baik-baik saja, begitulah maksudnya. Dan sang istri bahkan nggak percaya pada hal seperti itu. Sampai hal itu mulai happening to her, terjadi padanya. Gejala-gejala yang dilaporkan kepada kita adalah sebenarnya tanda-tanda klasik dari serangan setan. Dan anggota keluarga sangat ketakutan sehingga mereka tidur di kamar yang sama. Happily, untungnya ada seorang pastor yang baik hati di dekatnya dan bahkan merelakan cutinya untuk membantu. Juga sangat bagus karena hanya 2 sesi eksorsis saja, hanya 2 kali. Padahal dengan kehadiran iblis yang sudah menggakar kuat, biasanya dibutuhkan lebih banyak lagi, gitu. Tapi biasanya begini juga sih dalam pengalaman Mimin bersama tim ya. Kebanyakan cukup sekali doakan, kita bikin misa di rumah itu, kemudian kita pemberkatan ya, semuanya diberkati. Dalam rumah, halaman, termasuk WC, garasi dan sebagainya. Kemudian juga diberkati alat-alat devosinya, apakah patungnya, salibnya, rosarionya, untuk kemudian, atau gambar-gambar sucinya untuk kemudian digunakan untuk berdoa di rumah tersebut. Nah, kemudian orang yang di dalamnya juga harus mulai aktif berdoa, apakah itu baca kitab suci, apakah itu doa Angelus, doa kerahiman ilahi, doa rosario. Nah, ketika semua itu sudah berjalan, habis semua. Nggak ada cerita lagi tuh, tak ada kisah lagi tuh setan. Ya. Nah, tapi mungkin kenapa sampai beberapa kali, mungkin orang tersebut bisa jadi bukan orang Kristen begitu ya, atau bukan orang Katolik. Sehingga mesti dibantu untuk beberapa kali, karena mereka nggak tahu cara berdoanya bagaimana. Nah, ternyata dikatakan di sini, not surprisingly, that family now sits in the front pew of their church on Sundays. Enggak mengherankan keluarga itu kini duduk di bangku depan gereja mereka pada hari Minggu. Ya. Sang ayah mengatakan kepada saya, kami telah menumbuhkan ikatan yang sangat kuat dengan pastor dan anggota gereja lainnya. Dia menambahkan, kami telah berterima kasih kepada Tuhan dan terus berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah Dia berikan kepada kami. Nah, dalam peristiwa seperti ini, kita bisa melihat ya, apa yang dikira sebuah kemalangan, sebuah kemurungan, sebuah malapetaka ternyata menjadi berkat. Begitu. Jadi setan sebenarnya kena prank oleh Tuhan. Dipikirnya dia bikin takut manusia, buat orang benci Tuhan dan nggak mau berdoa lagi. Nah, ternyata mereka mengalami penyembuhan, pemulihan, semakin mencintai Tuhan. Ini caranya bagaimana mengubah kutuk menjadi sebuah berkat ya. Min pamit ya. Oh iya, selamat beristirahat Edinda. Oke. Min, aku sering doa Koronka dan doa Santa Brigita dari Swedia. Jam 3 atau siang subuh, semoga dijauhi dari bahaya. Pasti, itu doa yang mantap sekali ya. Mimin sudah selesai doa Santa Brigita. Sudah, itu mesti setahun ya kalau nggak salah ya. Sudah sejak Mimin SMA dulu. Tapi mamanya Mimin tiap hari masih doa itu. Padahal sudah berpuluh tahun masih doa. Ya, baik juga ya. Wah, Min, kalau di Indo, kalau makin parah malah pasti perginya ke dukun. Benar sekali. Dan itu semakin memperparah lagi. Semakin memperparah. Oke, Mimin ulangi lagi ceritanya, sedikit kisah.
Mohon maaf kalau yang sudah pernah mendengar dan terasa diulang-ulang. Suatu hari ada seorang bapak yang datang kepada kita ya dengan istrinya. Jadi ceritanya panjang. Ceritanya begini. Jadi si ibu ini suatu hari kenalan dengan seorang yang merupakan guru daripada les anaknya, begitu. Jadi waktu dia ngantar anaknya, lama-lama menjadi akrab sama ibu di sebelahnya. Ibu di sebelahnya begitu. Ya mungkin dia ngeleskan anaknya ke rumah si A, tapi sambil nunggu anaknya les dia mungkin main-main ke rumah sebelah gitu, yang ada warung gitu kan. Lama-lama mereka jadi akrab. Nah, ternyata oleh kita bilang apa ya, si ibu rumah sebelah gitulah. Si ibu rumah sebelah ini ternyata memberi dia sesuatu. Karena si ibu rumah sebelah ini tahu si ibu yang membawa anaknya les ini orang kaya, begitulah. Dan itu memberi efek terhadap kehidupan mereka. Kemudian si ibu perlahan-lahan mulai morotin suaminya. Mulai ngambilin uang suaminya, bahkan sampai menggadaikan sertifikat rumah, pakai mobil, pakai sampai ke 7 CU. Jadi kalau ditagih oleh CU yang satu, dia bayar lagi pakai gadaikan sertifikat yang lain. Begitu gali lubang tutup lubang. Kalau nggak salah itu sampai berapa bulan ya baru ketahuan. Setelah 7 bulan baru ketahuan. Dan itu parah. Ketahuannya pun gara-gara si ibu ini pulang dari gereja sedang membawa sertifikat terakhir yang dia pegang, dan kemudian minta temannya untuk menggadaikan di CU yang lain begitu. CU itu credit union kayak koperasi gitu ya. Temannya ini ya bisa dikatakan orang beriman ya, sehingga Tuhan berkati dia sehingga dia ternyata menjadi jalan keluar bagi si ibu yang sedang kena gendam ini. Mau kemana ibu katanya? Saya mau temani saya ke sana katanya. Mau apa? Mau gadaikan ini. Terus terang pula dia ngaku gitu. Nah ternyata ditanya kenapa begini gitu, baru dia cerita ke si ibu itu. Ibu itu marah sama si ibu yang punya anak ini, yang bawa anaknya les ini. Marah. Kenapa kamu sampai terjadi seperti itu? Dia jawab, enggak tahu. Dia pun bingung. Kenapa dia bikin begitu? Nah dibawa ke suaminya awalnya marah, pada akhirnya maklum ada sesuatu. Nah untuk mengembalikan atau menyembuhkan si ibu ini, ternyata mereka melewati beberapa dukun. Dukun A, dukun B, dukun C. Enggak beres-beres juga. Ya, sampai dia minta doakan dari siapa gitu ya, orang pemuka agama di kampungnya, rumahnya sambil sembur-sembur pakai air pemberian mereka gitu. Nah, gak tahu gimana kabarnya, pada suatu hari di dalam segala kekalutan ini, si bapak mendapat nomor HP daripada salah satu tim ya. Kemudian diarahkan ke sini. Jadi dia dibawa ke Pontianak dari kampung tersebut, dari daerah dibawa ke Pontianak. Nah, kemudian baru dia cerita ketika waktu kita doakan, dia mengalami pelepasan dan penyembuhan. Itu 2 kali mendoakannya pada waktu itu ya. Pertama dia datang ke tempat kita, kedua kita datang ke tempat dia karena mau membersihkan rumahnya. Dia cerita pada waktu ketika selesai didoakan, tiba-tiba kata pertama yang keluar dari mulutnya, saya di mana? Terus suaminya bertanya, selama ini kamu kasar, kamu di mana? Enggak, terakhir kali saya berada waktu kita kencing di warung itu katanya, di daerah tertentu gitu, dalam perjalanan dari Landak menuju Pontianak. Jadi dia ingat waktu dia masuk WC, keluarnya udah nggak ingat lagi. Itu ingatan terakhir dia. Nah ketika doakan begitu disar, saya di mana katanya. Wah ini gendamnya begitu parah ya. Nah kemudian baru dicerita ya, malam sebelum suaminya bawa dia ke tempat kita untuk doakan, dia mimpi ada seorang perempuan nampakkan diri kepadanya, marah-marah dia. Perempuan ini kalau nggak salah pakai pakaian batik, cantik katanya, pakai sanggul, cantik. Marah-marah dia, kamu tidak boleh pergi kemanapun selain kepada kami ya. Saya ingatkan kamu tidak boleh. Jadi ada si wanita bersanggul ini marah-marah kepada dia. Nah, dia kemudian baru ingat dan ceritanya kepada kita. Jadi benar-benar mau dikurung, nggak boleh kemana-mana, karena setannya tahu mereka mau diusir. Ya begitu ya. Ya puji Tuhan, ketika kita kemudian datang ke tempat dia, kita berkati rumahnya, semuanya sudah beres ya. Semuanya sudah beres, gendamnya sudah dipatahkan, dan kita larang si ibu ini untuk berhubungan lagi sama si teman barunya yang ternyata malah mencelakakan dia ini. Coba, zaman sudah canggih katanya kan, tapi manusia masih menggunakan hal seperti ini.
Oke, eh, sudah jam 12 ya. Kita akhiri dulu. Sampai di mana tadi? Oh ya, ini sudah selesai kita di sini ya, sudah jam 12. Terima kasih teman-teman yang sudah setia hadir pada live pada malam hari ini. Semoga kita semua diberkati dengan berkat yang melimpah, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, nggak pernah bersentuhan dengan ramal-meramal, dengan bahkan jalangkung, atau papan wiji, atau praktek-praktek okultis, dan hal-hal yang membawa kita kepada penyembahan berhala atau jauh daripada Tuhan. Juga semoga kita bisa menjaga diri kita sendiri dari segala dosa-dosa berat yang bisa menjadi domisili bagi si iblis untuk intervensi dalam hidup kita. Ya, seperti dosa-dosa berat yang biasa dilakukan berulang-ulang, seperti aborsi atau mencabuli anak orang kayak gitu. Itu dosa berat, dan itu menjadi sarana investasi bagi setan juga, untuk dia punya alasan gitu loh, maksudnya untuk mendiami tubuhmu atau mendiami rumahmu. Dosa dan praktek okultisnya itu mesti diperhatikan ya. Kalau sudah pernah melakukan itu, pergi ke sakramen pengakuan dosa, kemudian kembali kepada hidup doa. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. See you. Kita jumpa lagi minggu malam dalam pendalaman iman Katolik. Terima kasih yang sudah like, share, yang sudah kasih gift bahkan ya. Pertemuan berikutnya bawa teman-temanmu lebih banyak lagi. Ya, apakah kalian mendengarkan sama-sama di HP atau di TV mungkin? Satu keluarga bawa teman-temannya juga, atau di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga mereka bisa diberkati dengan demonologi ya, karena memang ini enggak diajari dimanapun. Di seminari nggak pernah diajarkan lagi, apalagi di gereja setiap minggu nggak bakal pernah disinggung. Nah, hal seperti ini. Padahal dalam pengalaman kita, misalnya, kan seringkali para pemuka agama berbicara hiduplah yang baik, hiduplah yang benar, cintailah istrimu, cintailah anakmu, dan sebagainya. Kalau masalah atau akar di rumah itu nggak diselesaikan, misalnya, ternyata salah satu menyembah berhala, salah satu simpan jimat, salah satu pesugihan, itu nggak akan beres, nggak akan bisa dibereskan. Orang-orang yang punya hal seperti ini pasti panas terus dan cenderung pingin berkelahi. Ya, kalau ini nggak pernah disinggung, nggak pernah disuruh tolong dibuang hal seperti ini, maka anjuran hidup baik itu hanya seperti sebuah anjuran aja, nggak akan bisa menjadi lebih baik. Itu loh, ini penting untuk diperhatikan ya, bahwa kita berada di tengah-tengah peperangan. Seperti kata Santo Paulus, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa dunia gelap. Jadi selalu perlengkapi diri kita dengan senjata doa dan perbuatan baik ya. Baik teman-teman, baik, terima kasih semuanya ya. God bless you. Kita doa penutup dulu. Jangan kemana-mana dulu, kita doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Santo Mikael Malaikat Agung, berilah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau, hai Panglima Pasukan Surgawi, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lainnya yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke all, see you. God bless you ya. Iya.
Masih ingat Telegram Mimin tadi ya? Telegram. Kedepannya kita akan bahas ini masih banyak lagi. Oke, love you teman seiman, love you semua. God bless you. Bye.